TNI Angkatan Laut bergerak cepat untuk melaksanakan operasi pencarian para penumpang kapal motor Yunis yang tenggelam pada Selasa malam 29 Juni 2021 di sekitar Pelabuhan Gilimanuk, Selat Bali. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan 2 kapal perang dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban kapal motor Yunis. TNI Angkatan Laut bergerak cepat untuk melaksanakan operasi pencarian para penumpang kapal motor Yunis yang tenggelam pada Selasa malam 29 Juni 2021 di sekitar Pelabuhan Gilimanuk, Selat Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Julius Wijoyono menyatakan TNI Angkatan Laut telah mengerahkan 2 kapal perang KRI dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis di Selat Bali. 2 kapal yang dikerahkan adalah KRI Rigel 933 dan KRI Soputan 923. Menurut Julius, KRI Rigel 933 telah bergerak melakukan operasi pencarian dari dermaga kapal selam PT PAL Banyuwangi ke titik lokasi tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis di sekitar Selat Bali. Kadis Penal menambahkan, pada Rabu 30 Juni pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah, kapal penelitian milik Pushidrosal TNI Angkatan Laut itu berhasil mendeteksi posisi tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis dan langsung melaksanakan penyelidikan pertama pada posisi tenggelamnya kapal. Selanjutnya, Kadis Penal menegaskan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan pengolahan secara detail terhadap data yang diperoleh dan KRI Rigel 933 terus melanjutkan operasi SAR untuk membantu mencari korban lain yang belum ditemukan bersama KRI Soputan yang beroperasi di Selat Utara Pulau Bali. Pemirsa, kapal motor penumpang Yunis dikabarkan tenggelam di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa malam. Berdasarkan informasi, kapal motor penumpang dengan rute ke Tapang Gilimanuk itu tenggelam karena terseret arus. Inilah penampakan saat kapal motor penumpang Yunis tenggelam di selatan perairan Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 29 Juni malam. Kapal motor penumpang dengan panjang 56,5 meter dan lebar 8,6 meter ini tenggelam saat ketika hendak sandar di Pelabuhan Gilimanuk. Berdasarkan informasi, kapal dengan rute ke Tapang Gilimanuk ini tenggelam akibat terseret arus. Tim Berita Dikde TV melaporkan. Penyelidikan tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis di Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai dilakukan. Dugaan sementara kapal Yunis tenggelam setelah terhempas arus laut yang kuat saat di posisi 500 meter menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal motor penumpang Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali pada 29 Juni malam diperkirakan tenggelam karena faktor alam. Kapal itu seperti dipaparkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi dalam konferensi pers di Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada 30 Juni diduga kuat terseret arus, kemudian mengalami kemiringan 5 hingga 10 derajat sebelum akhirnya tenggelam. Berdasarkan perkiraan sementara, kronologi dimulai saat kapal bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada sekitar pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Saat berada di jarak 500 meter menuju dermaga Pelabuhan Gilimanuk, arus kuat diduga menyeret kapal, hingga mengalami hempasan pada lambung bagian kanan kapal. Akhirnya, pada pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah, kapal yang bermanifest 57 penumpang dan kru itu tenggelam. Dan saat ini diperkirakan berada di kedalaman antara 50 hingga 70 meter. Arus kuat di bawah laut diduga telah membuat kapal bergeser ke selatan dari lokasi tenggelam. Kemudian proses pencarian ini yang paling penting, sesuai yang disampaikan dari teman-teman kepolisian dengan Basarnas, posko baik di Gilimanuk maupun di Ketapang ini akan kita dirikan atau akan standby dalam rangka pencarian dan evakuasi yang mungkin masih belum ditemukan sampai dengan 7 hari ke depan, dan bisa ditambah lagi sepanjang mungkin masih diperlukan. Budi Setiadi menepis dugaan kapal motor penumpang Yunis tenggelam akibat tidak layak berlayar.
Kapal buatan tahun 1992 itu terakhir masuk docking untuk perawatan rutin pada 14 Desember 2020. Penyelidikan atas musibah ini pun mulai dilakukan. Salah satunya dengan meminta klarifikasi perusahaan operator kapal terkait simpang siurnya data manifest. Karena total tercatat 57 orang di kapal, terdiri 41 penumpang, 13 anak buah kapal, dan 3 orang petugas kantin. Namun di posko Gilimanuk, tercatat 16 laporan orang hilang. Dari jumlah itu, hanya 5 orang yang terdaftar di manifest.